Prodi Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Kanjeng Sepuh Gresik, Jawa Timur. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita masih dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini di mata kuliah Kewirausahaan dan Bisnis Syariah. Jadi sebelum kita mulai kita absen dulu ya. Ada yang nggak masuk hari ini? Sobirin Pak, nggak masuk. Sobirin, oke. Saya absen dulu ya. Ya. Oke, udah. Baik, pada pertemuan ke-6 dan ke-7 kali ini kita akan membahas tentang bagaimana membaca potensi diri dan menangkap peluang usaha secara kreatif dan inovatif. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, kita ingat-ingat kembali nih tentang capaian pembelajaran mata kuliah di mata kuliah Kewirausahaan dan Bisnis Syariah. Yaitu, pada mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan bagaimana praktek berwirausaha dan berbisnis secara syariah, sehingga dapat membentuk pola pikir mahasiswa dalam memahami etika dalam berbisnis secara syariah dan dapat merancang dan membuat bisnis plan. Oke. Pada pertemuan ke-6 dan ke-7, kita akan membahas tentang bagaimana membaca potensi diri dan menangkap peluang usaha secara kreatif. Akan tapi, karena materi kali ini dibagi menjadi 2 kali pertemuan, maka pada pertemuan kali ini kita akan lebih fokus tentang bagaimana membaca potensi diri itu sendiri. Agar nanti kalian mampu menganalisis dan menangkap peluang usaha dengan terus berpikir kreatif dan inovatif. Sebelumnya, itu ada beberapa referensi yang akan kita pergunakan nantinya terkait materi hari ini, yaitu diantaranya artikel ilmiah dan artikel pengabdian pada masyarakat yang sudah saya terbitkan di jurnal nasional bereputasi. Yang pertama yaitu terkait dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam menciptakan desa mandiri dan cek kesehatan gratis itu di desa Cidokumpul di Kecamatan Bunga, Kabupaten Gresik. Yang kedua itu implikasi pertumbuhan ekonomi melalui digital marketing dan sertifikasi halal di desa Karangrejo, Kecamatan Manyar, Gresik. Jadi itu beberapa referensi yang akan kita gunakan ya. Oke, sebelum kita lanjut pada materi pada hari ini, apa ada yang masih ingat dengan materi pada pertemuan minggu lalu? Saya Pak. Ya, silakan Irfan. Materi minggu lalu kita membahas tentang studi kelayakan bisnis, yang mana studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang dijalankan dalam rangka layak atau tidaknya usaha tersebut. Oke, baik. Terima kasih. Sebelum kita masuk pada materi, apa ada di sini yang punya usaha? Ada. Oke, Mbak Nia. Mbak Nia punya usaha apa, Mbak Nia? Usaha saya di bidang makanan Pak. Oke, di bidang makanan. Baik. Kita pengen tahu nih cerita dari Mbak Nia, bagaimana Mbak Nia kemudian bisa mencitrakan diri Mbak Nia atau personal branding Mbak Nia sehingga bisa dikenal sebagai seorang entrepreneur muda gitu. Oke. Mungkin saya sebelumnya cerita dulu awal mulanya usaha ini ya Pak ya. Baik. Ya awal-awalnya sih saya mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Dinas Kabupaten Gresik gitu. Alhamdulillah waktu itu saya lolos. Nah di situ pelatihannya sampai sekitar 1 minggu gitu. Setelah ikut pelatihan dan melewati semua rangkaiannya itu, saya langsung mempraktekkan lah semua ilmu yang sudah saya dapatkan ketika pelatihan. Lah akhirnya di situ ya dari mulai satu produk kemudian sampai berinovasi beberapa produk ya kan sampai berkembang sampai sekarang. Ya awalnya cuma berjualan di gerobak aja dan alhamdulillah kalau sekarang sudah jangkauannya sudah
apa ya, expand-nya sudah sampai ke seluruh Indonesia gitu. Saya jualan offline lewat beberapa marketplace juga. Wah, Gitu. luar biasa ya. Kita kasih ada dua cara bagaimana cara meningkatkan dan merubah citra diri Anda. Yang pertama yaitu dengan memberikan pengaruh fisik, seperti halnya cerita tadi. Jadi Anda memakai jas yang mahal, Anda memakai jam tangan yang mahal, dan Anda memakai pena yang mahal. Yang kedua dengan kekuatan imajinasi secara berulang-ulang. Jadi kalian bisa mengimajinasikan itu secara berulang-ulang bahwasanya saya ini adalah seorang yang sukses atau seorang yang akan sukses. Lah, apa yang terjadi? Keduanya memiliki efek yang sama besarnya dengan memvisualisasi diri Anda. Karena apa? Karena Anda sebenarnya sedang mengirim pesan tertentu ke dalam pikiran bawah sadar Anda. Kemudian pikiran tersebut akan mengkoordinasikan dengan otak, kemudian dengan kata-kata Anda, kemudian dengan tindakan Anda. Dan ini berjalan konsisten dengan bayangan citra diri yang ingin Anda bentuk. Jadi ketika kita misalkan bayangin nih, saya adalah seorang yang sukses, maka apa? Maka otak akan memerintah kata-kata Anda untuk selalu mengeluarkan kata-kata yang positif. Jadi seperti itu. Sehingga ketika Anda mengucapkan kata-kata yang positif, maka itu akan membentuk dan berkoordinasi dengan tindakan Anda. Maka tindakan Anda akan mencerminkan orang yang sukses. Bagaimana orang sukses? Misalkan disiplin. Kalau bangunnya pagi, misalkan seperti itu. Inti pesannya apa? Bahasanya semua perbaikan dalam hidup yang Anda akan mulai dari perbaikan gambaran mental Anda, yang mana citra diri Anda akan mempengaruhi emosi, perilaku, sikap, bahkan bagaimana orang lain berinteraksi dengan Anda. Bayangkan, ketika misalkan Anda punya cita-cita yang tinggi, tapi gaya hidupan itu, maka orang tidak akan percaya. Jadi inti pesannya itu ya. Kita misalkan tarik sedikit lebih jauh dalam konteks agama. Misalkan kita sebagai seorang muslim gitu, seorang muslim entrepreneur. Nah, tapi kita lebih ketarik dalam konteks agama. Bisa kita bicara dalam konteks agama, maka sudah sepantasnya kita bisa mencitrakan diri sebagai seorang muslim yang baik dengan tetap memegang teguh pada prinsip dasar dalam moderasi beragama. Yaitu apa? Yang pertama, komitmen terhadap kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan menghargai tradisi. Jadi itu prinsip-prinsip yang mungkin harus kita miliki dan pegang teguh dalam konteks moderasi beragama. Oke, misalkan kita tadi bahas tentang entrepreneur muslim. Jadi ada yang bisa memberikan contoh misalkan bagaimana seorang entrepreneur muslim? Saya Pak. Boleh, silakan. Ini misalnya saya nih Pak ya, berjualan makanan. Oke. Nomor satunya itu harus memiliki sertifikasi halal dulu. Terus harus bersih untuk bahan-bahannya dan harus jujur juga. Oke. Baik, terima kasih Mbak Nelis. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi contoh misalkan dalam proses citra diri ini ketika misalkan kita tarik ke dalam konsep moderasi beragama. Oke, saya pertanyaannya, udah siap mulai memperbaiki citra diri? Siap. Misal dalam hal bisnis atau pekerjaan, maka level pengenalan terhadap Anda atau citra diri Anda haruslah berada pada level 3, 4, 5. Berarti apa itu? Berada di level convenient, belief, sama loyal. Oke. Maka di luar level itu Anda akan sangat berat untuk sukses dengan cepat. Karena apa? Karena Anda tidak dikenal baik oleh teman, mitra, lingkungan, dan pelanggan. Misal Anda seseorang yang bernama Agus. Nah, jadi saya akan berikan contoh. Saya akan berikan contoh gambar. Silakan tebak kira-kira apa? Sales motor. Iya. Nah, jadi misalkan Agus adalah seorang sales motor. Nah, kita anggap aja seperti itu. Jadi Bapak ini kita asumsikan sebagai Agus. Nah, maka pertanyaan mendasarnya apa? Apa yang membedakan Anda
dengan Agus-Agus yang lain? Atau bagaimana orang lain akan mengenal Anda? Agus si sales motor ini bukan hanya dikenal sebagai sales tapi juga sebagai tiktokers akhirnya, Konten kreator. sambil menjadi konten kreator. Maka semakin lama maka semakin banyak orang yang mengenal Agus, dan orang akan semakin nyaman dan yakin pada Agus si sales motor. Maka apa yang terjadi? Penjualan motornya akan lebih mudah pasti, maka peluang lain pun akan lebih terbuka lebar bagi si Agus. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya Pak, Ya, silakan. bagaimana cara kita untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri kita Pak? Baik, pertanyaan yang bagus ya. Jadi bagaimana Pak cara meningkatkan potensi yang ada dalam diri kita? Jadi seperti yang saya sampaikan, bahwasanya bagaimana cara meningkatkan atau merubah citra diri kita. Yang pertama ya jelas dengan memberikan pengaruh fisik seperti halnya cerita yang saya sampaikan tadi. Yang kedua dengan kekuatan imajinasi secara berulang-ulang. Artinya misalkan Mbak Maflaha sebagai seorang guru misalkan, maka bagaimana selayaknya seorang guru. Jadi Mbak Maflaha harus menciptakan diri Mbak Maflaha sebagai seorang guru yang baik, guru dan baik. Alhamdulillah ya, tidak terasa kita sudah masuk pada penghujung di pertemuan kali ini. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang bisa menyimpulkan terkait dengan pertemuan kali ini, ya? Saya Pak. Ya, baik, silakan. Baik, menurut saya kesimpulan di pertemuan kali ini adalah pertama-tama itu kita harus betul-betul mengetahui potensi yang ada di dalam diri kita Pak. Karena dengan begitu kita mengetahui potensi diri kita, minat dan bakat kita, maka kita bisa mengetahui bagaimana cara misalnya mengembangkan atau meningkatkan potensi yang ada di dalam diri kita. Ya, baik, bagus sekali ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Maflaha tadi ya berkaitan dengan kesimpulan materi pada hari ini. Jadi itu yang paling penting dalam hal merubah citra diri. Jadi kalau mungkin saya sampaikan terkait dengan kesimpulan materi pada pertemuan kali ini, yaitu maka buatlah diri Anda itu lebih bernilai. Karena apa? Karena nilai Anda adalah citra Anda itu sendiri. Maka semakin tinggi nilai, maka semakin tinggi pula citra Anda. Dan yang perlu diingat adalah bahwasanya nilai seseorang itu dapat dibentuk dari bagaimana seseorang itu merubah citra dirinya. Jadi itu kesimpulan kita pada hari ini. Sebelum kita akhiri, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan juga, yaitu berkaitan dengan tugas untuk pertemuan ke-7. Yaitu tugas itu sudah saya masukkan ke dalam Google Classroom. Nanti kalian bisa akses melalui link yang sudah saya share di grup PA. Nanti kalian bisa lihat di situ. Tugasnya apa Pak? Yaitu tugasnya meresum artikel ilmiah yang sudah saya jadikan referensi tadi, yang sudah saya jelaskan di awal kali pertemuan kali ini, yaitu meresum artikel ilmiah dan artikel dari pengabdian masyarakat. Agar apa? Agar kita semakin tahu nih tentang bagaimana menangkap peluang usaha yang nantinya kita bahas di pertemuan minggu depan. Baik. Mungkin sudah cukup ya. Kalau sudah cukup mungkin kita bisa akhiri saja pertemuan kita pada kali ini, yaitu dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.